You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali hari ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita bersyukur buat kesempatan ini. Teman-teman boleh datang dengan berbagai kerinduan tentunya. Dan kita akan memulai sesi demi sesi dengan bicara terlebih dahulu tentang filosofi pelayanan. Saya bersyukur juga akhirnya kembali ke Lampung lagi setelah sekian lama gitu ya. Dulu kalau ingat tempat ini memang sering dipakai juga di dalam retret di masa yang lalu. Kita akan lihat sama-sama 2 hari ini. Saya akan mencoba menolong teman-teman untuk bagaimana bisa menyusun khotbah dengan baik. Salah satu biasanya yang jadi ketakutan berkhotbah di dalam training khotbah adalah khotbahnya dievaluasi gitu ya. Jadi saya harap sih teman-teman juga lebih rileks aja. Kita sama-sama belajar. Saya pun sampai hari ini masih terus belajar. Jadi kalau nanti kita akan sama-sama mencoba dengan melatih, saya pikir itu kesempatan yang baik untuk teman-teman juga bisa mengembangkan. Karena ini adalah skill. Skill itu butuh jam terbang. Jadi kalau masih grogi ya wajar. Yang sudah sering aja masih grogi, apalagi yang baru. Jadi jangan takut, begitu ya. Kuncinya dalam setiap training ada 3. Yang pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Jadi nggak siap latihan sebenarnya kalian tidak siap ikut training. Kira-kira begitu ya. Nah, saya akan mulai dengan mengajak kita memikirkan tentang filosofi pelayanan dari satu bagian firman. Kita akan melihat dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Mari sama-sama kita buka bagian ini. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kalau sudah menemukan, kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya mulai ayat pertama, teman-teman ayat kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penuhi Panggilan Pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kitab 2 Timotius di dalam catatan sejarah adalah kitab terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu Paulus menuliskan surat ini kepada anak rohaninya Timotius yang dia tinggalkan melayani di Efesus. Pada waktu itu Efesus adalah kota besar yang penuh dengan berbagai hal. Tentunya sebagai kota yang dekat dengan pelabuhan, teman-teman bisa membayangkan betapa percampuran budaya, perdagangan terjadi di Efesus. Tidak heran Efesus menjadi kota yang dipilih Paulus. Dia tinggal 2 tahun di Efesus dan Kisah Rasul pasal yang ke-19 menyatakan 2 tahun Paulus di Efesus, seluruh Asia. Pada waktu itu yang dimaksud adalah Asia kecil, dikatakan seluruh Asia mendengar Injil. Ini kota yang strategis dan Paulus di situ menugaskan anak rohaninya Timotius. Siapa Timotius? Kita tahu dia seorang yang masih tergolong muda. Walaupun usianya paling tidak sudah 30 tahun ke atas. Tetapi bagi gereja pada masa itu, pemimpin gereja biasanya di usia 40 tahun ke atas. Karena itu Timotius masih dianggap muda. Nah, kepada Timotius yang dia titipkan untuk melayani jemaat di Efesus yang penuh dengan begitu banyak pergumulan yang ada dalam jemaat, maka kita bisa melihat bagaimana surat 2 Timotius ini menjadi satu kerinduan yang Paulus mau sampaikan ke anak rohaninya. Ini surat yang dikatakan tidak lama setelah Paulus menulisnya, Paulus dihukum mati. Sehingga kita bisa melihat begitu personalnya kitab ini, begitu pribadi sekali pesannya. Tapi yang bagi saya lebih indah lagi bagaimana di dalam kitab ini kita melihat apa yang menjadi concern Paulus sampai akhir hidupnya. Kira-kira kalau teman-teman dikasih kesempatan menulis surat terakhirmu, kamu mau tulis apa? Misalnya kepada adik KTB-mu. Nanti tolong ya, di makamku tulis ya, di sini terbaring PKK kami yang kami kasihi. Mungkin gitu kali ya. Persiapan nanti nisannya kayak apa. Nanti tolong ya, pas mayatku diarak, lewati semua tempat-tempat yang pernah kita KTB misalnya begitu ya. Mungkin ada lah yang kita mungkin rindukan. Tapi nanti kita akan lihat di akhir hidupnya apa yang menjadi kerinduan Paulus. Dan saya harap ini juga yang menjadi kerinduan kita. Sedikit latar belakang, teman-teman bisa lihat. Saya nggak ketemu fotonya, ini kartunnya saja. Jadi kalau kita melihat konteksnya, pada saat itu ada ancaman besar yang melanda kekristenan di provinsi Asia. Asia pada waktu itu adalah provinsi di wilayah kekuasaan Romawi. Jadi Asia bukan bicara nama benua saja, tapi pada waktu itu salah satu provinsi Romawi itu namanya provinsi Asia, atau yang biasa disebut sebagai Asia Kecil atau Asia Minor. Sekarang itu letaknya di daerah Turki. Nah, pada waktu itu Efesus sebagai ibu kota, pada kira-kira tahun segini Paulus menuliskan surat 2 Timotius. Ada 2 ancaman yang terjadi. Ancaman dari luar berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan yang unik, mereka benci justru karena perilaku mereka yang saleh. Tapi bukan hanya ancaman dari luar, kalau teman-teman perhatikan, ancaman dari dalam, munculnya pengajar-pengajar sesat. Dalam pesan Paulus di Kisah Rasul 20 kepada penatua di Efesus, Paulus pun mengatakan akan muncul penyesat dari antara mereka. Dan inilah yang juga terjadi. Dari luar ada ancaman, dari dalam ada ancaman. Di sekitar tahun itulah, menjelang akhir pemerintahan Nero sang kaisar, Paulus ditangkap dan harus menjadi penghuni penjara di Roma.
Penjara ini diperkirakan adalah pemenjaraan Paulus yang kedua di Roma, yang beda sekali dengan pemenjaraan pertama yang dituliskan di akhir kitab Kisah Para Rasul. Pemenjaraan yang kedua digambarkan Paulus dipenjara di sebuah penjara bawah tanah dengan ada lubang sedikit di atas, hanya untuk matahari masuk dan juga udara. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di dalam situasi seperti ini, apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius? Apa yang menjadi beban sang rasul tua di penjara ini, yang di dalam masa itu terus merindukan pelayanan dijalankan? Nah, disinilah saya ingin mengangkat tema kita, filosofi pelayanan. Ya, nah saya melihat dua hal hari ini. Yang pertama, kita akan melihat ada perintah untuk memberitakan Injil. Yang pertama, kita akan melihat inti perintahnya. Jadi kalau teman-teman nanti kita akan lihat, ini muncul di ayat 2 dan ayat yang kelima. Dan nanti yang kedua, kita akan melihat apa alasan yang Paulus berikan kepada Timotius sehingga perintah itu harus dikerjakan. Ada 3 alasan yang Paulus berikan. Alasan pertama, kedatangan Kristus. Alasan kedua, kondisi zaman. Dan alasan ketiga, kondisi dari Paulus sendiri. Disinilah saya melihat luar biasanya Paulus ini, kerinduan yang dalam ketika dia tidak lama lagi, dia tahu hidupnya akan segera berakhir. Dia tahu Timotius menghadapi kondisi yang tidak mudah. Pesan-pesan terakhirnya justru terkait dengan bagaimana Injil harus diberitakan. Injil harus terus disampaikan. Dan perintah ini yang muncul, yang kita akan perhatikan sama-sama. Mari kita lihat sebentar ayat 2 dan ayat yang kelima. Teman-teman bisa perhatikan di dalam ayat yang kedua, itu muncul dalam bentuk perintah. Beritakanlah firman. Di dalam ayat yang kelima, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Jadi situasi zaman yang tidak mudah. Kalau teman-teman nanti perhatikan bagaimana Timotius ada di satu situasi yang tidak mudah, itu digambarkan di 2 Timotius pasal 3. Coba lihat judulnya. 2 Timotius 3 apa judulnya? Pada akhir zaman. Kondisi di mana Timotius melayani yang tidak mudah. Paulus nggak bilang begini, oh Timotius makin sulit pelayanan, maka cepat-cepatlah pensiun. Enggak ya? Oh, corona ini makin susah nih. Kami lagi bergumul sama corona ini di Jakarta ya. Persekutuan tetap ada atau tidak? Karena Anies baru saja meliburkan sekolah di Jakarta 2 minggu. Semua ujian nasional ditunda, khusus Jakarta. Karena memang situasinya cepat sekali nambahnya kan. Dari 2, jadi naik berapa? 9, 17, 6, sekarang udah 60-an. Jadi memang harus ada upaya ya. Salah satunya lockdown. Tutup semua dulu. Tapi ya, itu pun tidak menjamin. Karena belum tahu siapa aja yang terkena, lalu bagaimana. Tesnya kan masih nggak murah ya. Tes COVID-19 itu katanya tadi pada ngebahas berapa ya harga ini 700 sampai 900 ribu untuk tes. Jadi bisa jadi orang itu sudah menunjukkan gejala tapi belum bisa dipastikan karena tesnya masih harus dites. Kalau benar kena baru pemerintah ganti gitu kali ya. Sementara ini lagi minta juga supaya daerah provinsi bisa melakukan tes. Karena selama ini semua sampel dikirim ke Jakarta. Jadi memang masih sulit sekali. Tapi waktu saya merenungkan ini tadi ya, dalam situasi yang tidak mudah, maka perintah ini jadi perintah yang penting. Preach the word. Terus beritakan firman. Teman-teman, tidak ada hal yang semakin mudah. Saya pikir tidak.
Di tengah situasi seperti ini, mari beritakan firman. Saya kagum lah ya, saya bersyukur melihat ada sekian banyak orang yang tentunya bukan cuma mau ikut training ya. Siap beritakan firman? Siap ya. Harusnya begitu ya. Cuma Mbak Yanti nih ya. Mbak Yanti sendiri nanti. Saya pikir iya ya. Apa sih yang menjadi concernnya Paulus menjelang akhir hidupnya? Concernnya adalah bagaimana Injil diberitakan. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya ada beberapa situasi yang dia sampaikan. Siap sedialah. Semua bentuknya di dalam kalimat perintah atau bentuk perintah, imperatif. Siap sedialah, nyatakanlah, tegurlah, nasihatilah. Di dalam menyampaikan firman, ada berbagai aspek yang meliputinya. Firman itu dalam berbagai bentuk begitu ya. Ada teguran, ada nasihat. Tapi ini semua harus Timotius lakukan untuk mengingat bahwa ini yang Tuhan mau. Tuhan pakai Paulus menyatakannya. Perhatikan lagi kalau kita lihat lebih jauh. Bagaimana dengan diri sang pemberita? Perhatikan nasihat Paulus bagi Timotius, dan saya pikir ini juga nasihat firman buat kita. Kuasailah dirimu. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus mengingatkan Timotius untuk fokus kepada panggilan dia. Lihat apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Kuasailah dirimu, sabarlah menderita. Ayat yang kelima sebenarnya dimulai dengan kata but you. Nah, ini kata khas di dalam kitab 2 Timotius. Sebenarnya kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Selalu muncul but you. But you. Coba kita lihat sebentar. 2 Timotius 1. Nah, teman-teman coba perhatikan. Oh sorry, kok saya bilangnya 2 Timotius 1 ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1. Apa bentuknya di situ? Dia pakai kata sebab itu. Tapi kalau kalian lihat terjemahan yang lain, misalnya coba cek di NIV, New International Version, dipakai kata but you, then my son. Maksudnya apa? Coba lihat cara Paulus nulis ya. Jadi di tengah-tengah, misalnya lihat pasal 1 ayat yang ke-15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling dari padaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Bayangkan, orang-orang yang tadinya mungkin bersama dengan Paulus meninggalkan Paulus karena jangan lupa Paulus lagi ada di penjara. Masih mau ikut nggak gerakan ini misalnya? Perkantas, Bang Beni di penjara, pimpinannya. BPC-nya, ketuanya, Mbak Yanti di penjara. Terus kita masih ikut. Oh, saya perkantas. Oh, yang di penjara itu. Makanya lihat, tim Figelus dan Hermogenes meninggalkan Paulus. Nah, perhatikan, setelah situasi itu, tiba-tiba pasal 2 ayat 1. But you. John Stott menafsirkannya begini. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, ada orang yang meninggalkan Paulus. Seolah-olah kalimat ini, 2 kata ini, but you, seperti telunjuk Paulus lagi menunjuk kepada Timotius. But you are different. Kau beda. Semua begini, but you, kamu beda. Dan itu berulang kali muncul, mengingatkan bahwa Timotius dipanggil untuk hal yang berbeda. Muncul lagi di mana? Coba lihat di pasal 3. Di pasal 3, teman-teman bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-10. Jadi sebenarnya itu munculnya juga but you. Ya, tetapi engkau. Ini pas nih terjemahannya. Kalau tadi kan terjemahannya sebab
engkau. Makanya kalau kita bisa bandingkan terjemahan itu menolong. Di sini but you telah mengikuti. Ini lagi dibandingkan sama siapa? Lihat atasnya. Ya, ada perempuan-perempuan yang mengikuti